Satu, Anda harus menentukan bagaimana strain atau ayam yang akan Anda gunakan. Anda akan menggunakan ayam itu jenis petelur, nah maka harus digunakan jenis petelur apa. Dan harus memahami karakter itu sendiri. Sebelum bagaimana persiapan kandang, bagaimana pakannya, bagaimana perawatan minumnya, dan lain sebagainya, harus pembersihan dan lain sebagainya. Satu, kita harus tahu tujuan kita apa. Tujuan saya misalnya saya ingin mengembangkan ayam petelur, maka saya akan pilih beberapa ayam yang memiliki HDP atau diterima di market atau di pasar itu, jenisnya apa, bobotnya berapa, bobot telurnya berapa, HDP-nya berapa, saya pilih. Misalnya saya pakai wet leghorn dengan Elba. Kenapa Elba? Karena Elba itu memiliki HDP itu 70 sampai 80 atau sekitar 280 sampai 300 butir per tahun. Nah, kalau dipresentasikan sekitar 70 sampai 80. Wet leghorn, kenapa wet leghorn? Wet leghorn sama, dia memiliki HDP, hand day production itu lebih dari 80, lebih tinggi daripada Elba, 80 sampai 85 gitu. Kalau ada yang ngomong 90 saya belum mengetahui. Kalau 90 layar merah bisa Isabron ataupun Lohman dan lain sebagainya itu bisa. Cuman wet leghorn ini adalah ayam yang seperti kampung biasa, cuman telurnya warnanya putih gede. Nah, itu saya gunakan untuk penyilangan bagaimana nanti biar bisa terjadi cross breeding dengan Elba, jadi produktivitasnya naik, telurnya juga tidak terlalu putih dan tidak terlalu besar. Nah, ini kita harus kenali juga ayam dulu, terus kemudian dua, baru kemudian setelah itu kita tahu karakter ayamnya, terus kemudian kebersihan kandangnya. Jadi kandang itu kita harus tahu untuk tipe ayam seperti ini kandangnya seperti apa. Nah, kalau ayam broiler akan berbeda dengan ayam jenis-jenis kampung petelur ini akan berbeda. Mungkin pertama chick ini yang hampir sama, tapi nanti kalau sudah gede pakannya apa, apakah pakai starter grower yang model bagaimana, serat kasarnya bagaimana, kita harus tahu. Nah, ini ketika nanti chick in, jangan sampai cuma dikasih asal natural sego aja, itu parah banget kalau seperti itu. Jadi kita harus tahu pakannya harus pakan pabrikan atau minimal bisa bikin pakan sendiri tapi dengan serat kasar lebih dari 20% atau 21%. Terus ada enzim-enzim di situ, ada lisin, ada amino dan lain sebagainya, ada premiknya, ada bekatulnya, ada jagung buat energi sekian, itu akan dipelajari di manajemen pakan. Tapi tidak saya bongkar di sini, tapi cukup kita beli di pasaran banyak mereknya. Merek A, merek B, merek C, tadi kita harus tahu bahwasanya di situ ada datasheetnya yang warnanya biasanya kertas itu. Kita lihat di situ protein kasarnya berapa, terus kemudian komposisinya itu berapa, kita harus tahu. Paling enggak kalau untuk breeding awal, untuk chick in itu harus paling enggak 21%. Mereknya banyak sekali. Nah, itu penting. Terus kemudian mengabaikan apa? Cuma air putih aja nggak apa-apa lah. Nah, menurut saya tidak. Karena apa? Asupan gizi yang sempurna itu harus didukung dengan vitamin yang diberikan secara oral gitu ya, minuman gitu ya. Lewat beberapa merek ya, ada Vitastress, Vitacik, ada Titebran dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Atau kita bisa menggunakan herbal, itu bisa. Cuman herbal itu tidak ada chemical composition-nya. Susah untuk itu seperti itu. Tapi kalau untuk vitamin-vitamin yang sudah tersedia di pasaran itu sudah banyak sekali. Kita lihat